Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Desi, Gaspol. Salam mendesa, kepala desa seluruh Indonesia. Nama saya Samsul Azwar, Wali Nagari Batambarus. Kalau di Sumatera Barat itu, Nagari itu merupakan penggabungan dari beberapa desa dan dipimpin oleh seorang wali nagari. Kemudian juga pada saat ini saya telah mendapatkan amanah tahun yang ke-10 memimpin sebagai wali nagari Batambarus. Dan juga sejak tahun 2013 kawan-kawan di Kabupaten Solo juga memberikan amanah kepada saya selaku Ketua Forum Wali Nagari Kabupaten Solo. Seterusnya juga dalam hal organisasi desa se-Indonesia, saya juga sebagai salah satu pengurus Papdesi, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Bagaimana Papdesi yang diketuai oleh Ketum Hajah Wargiyati SE yang selalu berjuang untuk kepentingan kemakmuran desa se-Indonesia. Nah, dalam hal aksi yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 kemarin, itu bukanlah suatu aksi yang dilakukan secara instan. Pada tahun 2022 melalui Papdesi telah melakukan beberapa tahapan mengusulkan bagaimana perpanjangan jabatan kepala desa itu yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39, terutama sekali ayat 1 dan 2 yang merupakan bagian aspirasi kepala desa se-Indonesia. Tahapan-tahapan yang dilewati termasuk juga melakukan koordinasi, audiensi dengan DPD RI, juga tertuang di dalam rapat kerja nasional Papdesi yang dilaksanakan bulan Juni lalu di Semarang, juga melahirkan sebuah memorandum bersama kepala desa melalui Papdesi, yaitu pengusulan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu Pasal 39 ayat 1 dan 2. Tidak hanya sampai di situ, koordinasi audiensi juga dilakukan dengan pihak Kementerian Desa dan juga Kementerian Dalam Negeri. Dilakukan pembahasan bersama sehingga di Kementerian Desa juga bisa menerima kondisi-kondisi aspirasi yang telah dilalui oleh kepala desa itu untuk melakukan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 yang dilakukan revisi. Salam kepala desa se-Indonesia, dan saya juga sebagai wali nagari atau kepala desa aktif yang telah memasuki jabatan 2 periode yang telah melebihi dari usulan teman-teman, yaitu hari ini 10 tahun memimpin, itu telah melewati dari usulan teman-teman. Nah, hari ini kita melihat perlu juga kita satukan persepsi, perlu kajian di antara pro kontra. Ada baik itu di kepala desa atau masyarakat, ada yang setuju dilakukan revisi dan juga ada yang tidak setuju. Terlepas dari hal demikian, kami yang telah mencoba dari sejak tahun 2013 dan juga dalam rangka mengaplikasikan regulasi-regulasi dari pusat, baik itu dari undang-undang, PP, permen, permen desa, permendagri, dan juga aturan-aturan turunan dalam rangka bagaimana desa itu bisa berjalan maksimal sesuai pemerintahan. Nah, bila kita bandingkan dengan pemerintah daerah, seorang kepala desa itu ini sangat jauh beda. Kalau bupati, gubernur, wali kota ketika mendapatkan amanah rakyat, bupati wali kota itu memiliki staf-staf ahli dari seluruh bidang.
pakar-pakar yang profesional, bidang hukum, bidang pemerintahan, memiliki tenaga-tenaga teknis yang cukup untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sementara di sisi pemerintahan desa, seorang kepala desa yang merupakan pemimpin yang lahir dari aspirasi dari sebuah proses pemilihan demokrasi oleh rakyat, itu langsung memimpin pemerintahan terendah dengan dukungan aparatur yang selalu ditingkatkan profesional dan kualitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Tapi kepala desa itu tidak didukung oleh orang-orang ahli-ahli, ada staf ahli. Apakah ahli pemerintahan, apakah staf ahli hukum. Nah, ini perbedaan dari pola pemerintahan. Nah, di dalam perjalanan dari pasca dari sebuah hela demokrasi di tingkat desa itu sangat berbeda. Jika di pemilihan bupati gubernur usai demokrasi sudah ditetapkan para pemenang, itu pada umumnya semua bisa berjalan lancar dan baik. Nah, di tingkat desa pasca pilkades itu kita perlu menemui persoalan-persoalan yang sangat panjang. Orang yang mendukung, yang tidak mendukung, ini butuh proses dalam rangka menstabilkan dari pemerintahan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan seorang kepala desa yang terpilih, yang belum pernah ikut di dalam proses pemerintahan desa itu perlu juga belajar. Belajar memahami seluruh aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu ada puluhan aturan yang perlu kita pahami, kita aplikasikan dalam memimpin untuk kepentingan pemerintah desa dan kepentingan pembangunan rakyat. Maka ini memang sangat diperlukan sebuah waktu yang cukup panjang bagi pemerintahan desa, selain juga melakukan efisiensi dari anggaran desa di dalam proses-proses demokrasi. Nah, inilah salah satu bagaimana cikal bakal dari Papdesi melahirkan sebuah rekomendasi bersama, mendesak, mendorong untuk melakukan perubahan dari undang-undang desa tersebut. Memang kami yang tergabung di dalam Papdesa juga sangat terus mendorong, membangun sebuah aspirasi bersama kepala desa, menghimbau kepala desa agar ini menjadi salah satu aspirasi kita bersama dalam rangka bagaimana sistem pemerintahan nagari ke depan itu, pemerintahan desa itu menjadi pemerintahan yang kuat, profesional, dengan dukungan aparatur yang mampu bekerja secara baik. Karena amatan kami selaku Ketua Forum Wali Nagari, perubahan pemerintahan desa sampai saat ini itu telah mengarah kepada sistem pemerintahan yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Karena kita selalu melakukan pemantauan, baik itu inspektorat, BPK, dalam rangka mengaplikasikan, mempertanggungjawabkan dana-dana yang disalurkan oleh pemerintah. Bahkan hari ini banyak desa yang telah maju, yang telah memiliki aplikasi secara online, mulai dari perencanaan, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah cukup luar biasa hari ini. Nah, maka rentan waktu untuk sebuah desa, bagaimana desa itu bisa aman, tentram, sejahtera, dipimpin oleh kepala desa yang memiliki skill ilmu dalam mengaplikasikan regulasi yang ada di dalam pemerintahan, itu menjadi semakin baik untuk tahun-tahun selanjutnya. Maka menurut kami yang telah mendapatkan amanah 2 periode memimpin sebagai Wali Nagari Batambarus di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, ini memang sangat perlu untuk kepentingan pemerintahan ke depan yang lebih baik. Itu salah satu perjuangan dari Papdesi. Kemudian juga persoalan perangkat yang menjadi sebuah persoalan dari beberapa teman-teman.
Kalau saya melihat kacamata saya secara pribadi, kalau masa jabatan kepala desa dan perangkat desa itu sama, maka ini juga satu hal nanti yang menjadi sebuah persoalan besar di tingkat pemerintahan desa. Karena perangkat-perangkat desa hari ini yang telah dibekali di masing-masing bidang, baik itu administrasi, teknis, setiap tahun kita bekali. Kita lakukan peningkatan kapasitas. Jadi kalau untuk aturan dari perangkat, kami rasa ini sudah tepat dari regulasi yang ada pada usia 60 tahun. Dan juga tidak tertutup kemungkinan bagi aparatur perangkat desa yang tidak memiliki loyalitas, kedisiplinan kepada kepala desa, ketidakkemampuan kepala desa juga memiliki kewenangan untuk apakah mutasi, melakukan pemberhentian, dan ini perlu kita sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Karena perangkat itu juga menjadi bagian, ada satu hak prerogatif dari kepala desa itu yang bisa dituangkan, apakah itu pemberhentian, indisipliner yang perlu kita terapkan. Kita itu melalui proses sesuai aturan, sehingga kita di dalam pemerintah tidak semena-mena di dalam memimpin. Karena hari ini kepala desa itu menjadi bagaimana menjadi seorang pelayan bagi masyarakat, pelayan bagi rakyat yang dihadapkan kepada dua pola kepemimpinan. Yang pertama sebagai penyelenggara pemerintahan, mulai dari administrasi masyarakat dari hari lahir sampai kepada kematian itu kepala desa yang memfasilitasi. Pola kepemimpinan yang kedua, ini sebagai pemimpin non-formal. Pemimpin non-formal di tingkat desa atau nagari di Sumatera Barat itu tidak memiliki batas waktu. Setiap persoalan-persoalan masyarakat itu tidak ada jadwal dan waktu hari kerja. Itu 24 jam. Satu helai daun pun jatuh di wilayah kerjanya itu perlu diketahui. Terutama dalam rangka bagaimana menciptakan situasi aman, nyaman di tengah masyarakat. Jadi itu dari kami, dari Kabupaten Solo untuk Indonesia, dari Sumatera Barat untuk Indonesia. Selamat berjuang Papdesi yang telah melakukan tahapan-tahapan sampai kepada perizinan yang dilakukan untuk pelaksanaan aksi damai ke tingkat DPR RI. Jadi kami sebagai kepala desa atau wali nagari yang aktif yang telah memasuki jabatan ke-10 tahun, apa yang telah dilakukan oleh Papdesi, sebuah perjuangan untuk kepentingan pemerintahan, kepentingan kepala desa dan juga kepentingan perangkat ini memang perlu kita dukung secara bersama-sama. Alhamdulillah apa yang telah diwacanakan dan dilaksanakan tahapan-tahapan oleh Papdesi itu sampai batas tanggal 17 kemarin itu diterima oleh Badan Legislasi DPR RI. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu agenda prioritas oleh Badan Legislasi DPR RI yang memasukkan ke dalam prolegnas pada tahun ini. Jadi selamat sukses untuk kita semua. Salam desa, mari kita satukan pemikiran kita. Kita tetap berpositif. Bagaimana desa ke depan itu memang desa yang lebih baik. Dan juga sebaliknya, banyak persoalan-persoalan muncul di sebuah media massa. Tingkat korupsi dari kepala desa, tingkat permasalahan kepala desa itu, bila kita bandingkan dari lebih 74.000 desa di Indonesia, maka persentasenya itu sangat kecil. Bila dibandingkan kepala daerah, bupati, gubernur, para pejabat, sampai parlemen yang melakukan tindakan-tindakan korupsi, itu persentasenya juga di atas dari persoalan yang dihadapi oleh oknum-oknum kepala desa. Nah, jadi kita berharap itu tidak terjadi saja kepada kepala desa, semua oknum-oknum bahkan orang-orang yang hebat-hebat itu juga terlibat kepada sebuah kasus. Jadi
kita lepaskan persoalan ini. Kita ingin mengkaji bagaimana lebih dalam tentang sistem pemerintahan desa ke depan itu memang dipimpin oleh kepala desa yang tahu regulasi, tahu aturan, terutama sekali baru teman-teman yang baru saja dilantik itu bisa memiliki waktu, ruang untuk melaksanakan kepemimpinannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Coba kita bayangkan bayi yang baru saja lahir itu kita suruh berlari. Begitulah kondisi dari pemerintahan desa sekarang. Ketika regulasi itu lahir, aturan-aturan itu lahir, kita harus langsung aplikasikan ke tengah masyarakat, kita aplikasikan di dalam administrasi yang jelas. Nah, ini sebuah hal yang juga berat dilakukan oleh seorang kepala desa. Berbeda sebelum kita pahami seluruh regulasi dan aturan itu, kita sudah mengaplikasikan di dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang jelas. Kami yakin sampai hari ini semua desa berpacu untuk mengejar prestasi. Inilah tujuan kita bersama keluarga besar Papdesi di seluruh Indonesia membangun aspirasi pemerintahan desa ke arah yang lebih baik demi kemakmuran, keamanan, kenyamanan dari pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Salam Papdesi, salam mendesa.